Halo adik-adik. Apa tuh Kak Jebri? Ada yang masih lari-lari Kak Dorman? Wow, ayo adik-adik di rumah, semuanya kita mau Duduk tenang. dan mau memuji nama Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Senang sekali kakak-kakak bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semuanya. Kak Jebri. Iya Kak Dorman. Yuk kita ajak adik-adik bermain hitung domba nih Kak Jebri. Oke Kak Dorman. Lihat Kak Jebri memperlihatkan gambar domba-dombanya. Adik-adik di rumah ikutan menebak juga ya. Ayo berhitung bersama ya. Ayo adik-adik kita berhitung berapa jumlah domba yang ada di gambar ini. Ada 2, Kak. Siapa yang menjawab 2, 3, atau 4? Nah adik-adik yang menjawab salah, adik-adik harus lebih fokus ya dalam menjawab. Setiap apapun yang kita lakukan adik-adik, pada saat ini kita fokus, pasti kita mendapatkan hasil yang benar atau hasil yang baik. Salah ya? Ada 3, Kak. Wah, jawaban yang benar adalah 3. Berarti yang menjawab 3 berarti adik-adiknya fokus. Nah adik-adik, sekarang kita mau beribadah. Dan sekarang sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita awali di dalam doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Bapa. Kami masih ada, kami masih diberikan kesempatan untuk hidup. Kami tahu itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan Yesus pimpin dari awal hingga akhirnya Bapa. Dan sekarang kami anak-anak-Mu siap untuk memuji nama Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama Kak Jeffrey katakan, amin. Adik-adik, sebagai anak-anak yang berintegritas, kita harus fokus untuk mengerjakan keselamatan kita adik-adik. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan
Yuk adik-adik, siapkan hati kalian, siapkan buku catatan kalian, siapkan Alkitab kalian untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kak Yefri, tadi kakak bilang kalau kita harus fokus. Nah, fokus itu apa sih, Kak? Fokus adalah kegiatan yang membutuhkan perhatian sepenuhnya adik-adik. Contohnya, jika Dilan mau menghitung domba seperti tadi, maka Dilan hanya memperhatikan domba saja. Jangan memperhatikan yang lainnya, seperti babi, sapi, bebek, atau yang lainnya. Apalagi jangan sampai Dilan melihat makanan yang di meja. Itu artinya tidak fokus Dilan. Kakak punya contoh teladan orang yang sangat fokus dalam melakukan tugasnya. Yaitu siapa Kak Jepri, tahu nggak? Siapa ya kira-kira? Adik-adik ada yang tahu nggak? Tuhan Yesus. Selama Tuhan Yesus berada di dunia ini adik-adik, Tuhan selalu melayani orang lain adik-adik. Tuhan Yesus fokus untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus memfokuskan dirinya seperti apa, Kak? Tuhan memfokuskan dirinya untuk mengajar banyak orang dan menyembuhkan banyak orang sakit adik-adik. Contohnya, pada suatu hari di luar kota, ada seorang kusta yang meminta tolong dan memohon kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Lalu Tuhan Yesus itu pun menyembuhkan orang itu dengan menjamah berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Orang itu pun sembuh dengan sempurna sehingga tidak ada lagi penyakit kusta di dirinya. Lalu Tuhan pun menyuruh orang kusta itu menghadap ke imam untuk memeriksakan kalau orang itu sudah sembuh total. Wah, luar biasa. Lalu selain menyembuhkan, Tuhan Yesus fokus dalam hal apa lagi, Kak? Tuhan Yesus juga fokus mengajar di banyak kota adik-adik. Dia selalu memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang mengikutinya untuk mendengarkan apa yang dia ajarkan. Bila kita lihat dalam dua contoh tersebut, Tuhan Yesus selalu fokus pada apa yang sedang ia kerjakan. Apakah adik-adik mau mengikuti teladan Tuhan Yesus yang selalu fokus pada tujuannya? Mau, Kak. Tapi aku harus fokus bagaimana, Kak? Nah, pada saat Dilan mengikuti sekolah minggu online, apakah adik-adik atau Dilan di rumah duduk diam dan mendengarkan atau malah sambil berjalan-jalan di Kak Jepri? Atau sambil bermain dengan mainannya yang banyak di rumah? Iya, Kak. Aku masih suka berlari-lari di rumah, Kak. Nah, berarti Dilan belum fokus. Bila kita sedang mengikuti sekolah minggu online, kita harus duduk diam dan menaruh perhatian kita pada cerita yang disampaikan. Caranya cukup dengan fokus, melihat dan mendengarkan. Termasuk saat kita sedang sekolah online bersama guru juga ya, Kak? Benar sekali Dilan. Bahkan waktu kita sedang bermain juga harus fokus loh. Nah, karena terkadang kalau kita main dan tidak fokus, kita bisa jatuh dan terluka nih Kak Jepri. Suatu hari, anak ini ingin bermain game online di komputer. Dia suka permainannya. Seru ya adik-adik? Tapi tiba-tiba muncul iklan yang mengajak bermain permainan lain untuk mendapatkan boneka beruang yang lucu. Lalu anak ini sangat tertarik melihatnya. Jadi dia mengikuti perintah untuk ikut bermain. Tapi di layar komputernya muncul iklan yang lebih banyak dan banyak lagi. Lalu anak ini takut dan menangis karena takut komputernya rusak. Dia segera berlari ke papanya untuk minta pertolongan. Kemudian papanya memeriksa komputernya dan bisa mengembalikan seperti semula.
Akhirnya, anak ini bisa kembali bermain. Tapi tiba-tiba muncul iklan lagi. Tapi papanya membantu agar anak ini tetap fokus pada permainannya saja. Dan papanya ikut bermain bersama. Akhirnya mereka menang deh. Ternyata fokus itu sangat penting ya adik-adik dalam membantu kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Namun untuk bisa benar-benar fokus, kita perlu melatih diri adik-adik. Saat kita kehilangan fokus adik-adik, kita bisa saja menjadi kehilangan arah dan gagal dalam mencapai tujuan kita nih. Nah, contohnya seperti seorang anak dalam video tadi yang hampir saja gagal menyelesaikan tujuannya untuk bisa menjadi pemenang. Karena di tengah perjalanan sempat terganggu dengan hal-hal yang lain. Tuhan Yesus tidak mau kita menjadi anak-anak yang gagal karena hilang fokus. Sebaliknya, Ia mau adik-adik bisa menyelesaikan kegiatan dengan cepat dan benar. Ayo kita fokus dan jangan terganggu dengan yang menarik lainnya ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Wow, adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Wah, pasti seru ya Kak Jabriel. Nah, karena sudah selesai kita mendengarkan firman Tuhan, waktunya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ayo adik-adik siapkan peralatannya dan kita akan beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas kecil, buffalo warna putih, origami warna merah, lem tembak, gunting, cat air, tempat cat air, kuas, lem fok, segelas air, kotak biskuit, tutup botol. Nah, bahan-bahannya sudah siap adik-adik. Hari ini kita akan membuat kamera. Papi Mami potong buffalo putihnya seukuran box biskuit. Ukurannya kurang lebih 10 kali 8 kali 5 atau mirip-mirip lah. Nah, kita mau membuat kamera, jadi boxnya disesuaikan dengan ukuran tangan anak. Olesi lem, kita mau tutup box biskuit ini dengan buffalo putih. Jadi semua bagian yang tampak kita tutup supaya tidak terlihat gambar biskuitnya lagi. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi seluruh tertutup putih. Nah, sekarang bagian sampingnya kita juga mau lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Kita mau tutup dengan menggunakan buffalo putih ini. Nah, semua permukaan box sudah tertutup dengan buffalo putih. Sekarang kita mau buat lensanya. Papi Mami potong kertasnya dari origami merah seperti ini, lalu digulung ya. Ujungnya dilem lagi supaya melekat seperti ini. Kita mau ambil lem tembak. Papi Mami oleskan lem tembaknya di sini. Nah, kalau sudah, lensanya ditempelkan di tengah-tengahnya. Nah, sekarang kita mau lem tombol pushnya di sini. Nah, kita oleskan dengan lem tembak lagi. Ini kalian pakai tutup botol yang kecil ya. Kalau kakak pakai tutup botol susu. Adik-adik bisa pakai tutup botol apa aja, bebas. Kalau nggak ada, pakai tutup botol air mineral aja. Sekarang kita mau menghias kameranya. Adik-adik bebas menghias menggunakan krayon,
cat air, menggunakan cat poster, atau pensil warna. Nah, adik-adik, ini hiasan kakak adik-adik ya. Adik-adik bebas menghiasnya kamera kalian dengan dibantu oleh papa mama. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami ajak anak untuk bermain hidden object. Caranya, Papi Mami ajak anak duduk bersama dan taruhlah mainan-mainan anak di depannya. Mintalah anak untuk mengingat mainan apa saja yang ada di depannya ini. Lalu minta anak menutup matanya. Saat anak menutup mata, Papi Mami ambil satu mainannya. Minta anak menyebutkan mainan apa yang tidak ada. Lanjutkan sampai beberapa mainan. Dengan bermain hidden object ini, anak-anak dilatih untuk fokus lebih lama. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, waktunya kita akan memberi. Wah, adik-adik bisa perhatikan di layar handphone adik-adik ada QR code. Jadi di saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta bantuan dari mama sama papa untuk scan QR code-nya ya adik-adik. Selamat memberi adik-adik, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online kami hari ini. Kami ingin memberikan persembahan. Tolong berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ya Tuhan, dan juga yang mengolah persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita harus fokus untuk melakukan apa yang benar dengan cara yang benar adik-adik. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you in all I do. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online hari ini. Kami ingin berdoa untuk Pak Niko dan Pak Samuel. Tolong lindungi keluarga mereka ya Tuhan, dan juga mereka. Dan kami juga ingin berdoa untuk Pak Joko Widodo dan Indonesia agar bisa terjauhi dari COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, diberkati setiap sekolah adik-adik, diberkati setiap keluarga adik-adik, diberkati juga kesehatan adik-adik, sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Wow, adik-adik gimana firman Tuhan hari ini? Wah, Kak Jebri bagaimana? Sangat luar biasa. Wah, tentang apa tadi Kak Jebri? Tentang fokus. Wow, adik-adik di rumah dan semuanya kita harus fokus dengan tujuan kita. Dan cita-cita kita. Wow, adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.